Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Admin ingetin kalau video ini adalah spoiler atau cerita. Tanpa menunda lagi, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2210. Bab 2210. Membangun kembali 3 pulau. 3 menolak usul setelah ragu-ragu sesaat, tetapi 6 kultivator ilahi lainnya semua setuju untuk bergabung dengan Ankasyapa. Yang terakhir telah mendapatkan persetujuan publik dengan perilakunya di penjara tanpa batas. Penolakannya yang setia untuk tunduk pada Lightford selama bertahun-tahun ini layak untuk dikagumi. Penggarap yang cerdas tahu bahwa semakin banyaknya penampakan iblis menandakan akhir dari hari-hari damai di benua itu. Semua orang akan terseret ke dalam kekacauan yang akan datang, mau atau tidak. Kemungkinan jalan ke depan dalam situasi seperti itu bukanlah ide yang buruk. Paling tidak, Ankasyapa adalah pilar yang bisa mereka andalkan. Mereka menolak bergabung dengan Kam Lightford, tidak mau menjadi anjingnya dan melakukan pekerjaan kotornya. Ternyata, percikan rasa hormat dan integritas masih membakar hati mereka. Tapi aliansi yang berpusat di sekitar Ankaspaya adalah cerita yang berbeda. Mereka semua akan berada di kapal yang sama dengan seseorang seperti mereka. Semua orang sangat menyadari mereka tidak bisa menghadapi era kekacauan yang akan datang. Tidak ada yang akan lolos dari amarah iblis. Mereka akan dihilangkan atau diambil sebagai budak. Mengapa mereka harus menolak untuk bertindak sebagai anjing Lightford, hanya untuk menjadi boneka iblis? Secara keseluruhan, aliansi adalah sarana untuk bertahan hidup. Daois Kasyapa, kita semua terlibat bersama. Apakah kita akan berperang melawan setan? Tanya seorang pria dengan alis botak. Semua mata tertuju pada Ankasyapa, dengan penuh semangat menunggu rencananya. Yang terakhir menggelengkan kepalanya ringan. Itu tidak bijaksana mengingat kekuatan kita. Kita mungkin berhasil membunuh 1 atau 2 nenek moyang ilahi mereka jika kita bertindak bersama, tetapi melawan cara iblis yang aneh dan menyeramkan, saya tidak memiliki jaminan penuh bahwa kita dapat membantai mereka semua. Petik 2. Apakah itu berarti kita tidak berdaya terlepas dari jumlah kita? Belum tentu. Mari kita kunjungi seseorang dulu sebelum kita mengumumkan perang. Ankasyapa tersenyum santai. Siapa? Jiang Chen. Divine Kasyapa mengucapkan nama itu dengan tegas. Jiang Chen. Kerumunan itu membeku sesaat, sebelum seseorang akhirnya bertanya, berkonflik, apakah maksudmu orang yang menebang Lightford, Tuan Muda Tanah Suci yang abadi? Hal yang sama. Dari sekian banyak orang yang saya temui dalam hidup saya yang panjang, dia menonjol sebagai salah satu dari jenis di Myriad Abyss Island, bahkan mungkin seluruh benua. Dia mungkin menjadi tokoh kunci dalam perang yang akan datang. Mari kita berangkat ke wilayah manusia dan mencari nasihat bijaknya. Petik 2. Tapi, dia hanyalah seorang pemuda. Lightford diturunkan karena keberuntungan dan usaha banyak orang, bukan usahanya sendiri. Rekan Daois, mengingat usianya, apa yang akan dia ketahui tentang iblis? Petik 2. Beberapa tidak terlalu yakin dengan nilai Jiang Chen. Ankasyapa tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu jelas tidak terlalu mengenalnya. Sebagai dewa yang bereinkarnasi, dia memahami mereka lebih baik daripada siapapun di benua ini. Ambil Lightford, misalnya, siapa lagi yang tahu identitasnya selain Jiang Chen? Seberapa cepat anak tumbuh berbicara banyak tentang dia. Petik 2. Rekan seiman, jarang melihat Anda berbicara begitu tinggi tentang siapapun. Jiang Chen ini pasti seseorang yang spesial. Anda membuat kami semua penasaran sekarang. Petik 2. Cukup benar, tapi aku tidak tertarik untuk berurusan dengan 10 negeri suci yang agung. Ankasyapa tersenyum. Seberapa lama pengetahuanmu? Dia meninggalkan tanah suci abadi, lebih dari 10 tahun yang lalu dan telah kembali ke wilayah manusia. Disitulah dia dilahirkan. Petik 2. Mengapa tempat yang gelap itu? Tidakkah dia tahu Pulau Myriad Abyss 10 kali lebih baik untuk budidaya? Petik 2. Kasyapa mengangkat bahu. Anda mungkin tidak sadar bahwa ada formasi besar di sana yang disebut formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Ini penting untuk melawan iblis. Dia kembali tepat untuk memperbaikinya. Tampaknya, berhasil, karena domain manusia tetap aman sejauh ini, dibandingkan dengan semua iblis yang merampas Pulau Myriad Abyss. Petik 2. Formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Apakah itu tangguh? Petik 2. Itu bisa memadamkan seluruh ras iblis di zaman kuno jika bukan karena kelicikan setan. Itu bisa melindungi dan menyerang. Ketika dikepung, itu menjadi benteng yang tidak bisa ditembus melawan serangan iblis dan menjaga mereka di luar perbatasan domain. Daya tarik tebal menyelimuti kata-kata Ankasyapa. Rekan-rekan Taois, apa yang kita tunggu? Ayo berangkat segera. Petik 2. Ayo pergi, kita pergi. Aku ingin sekali melihat jenius macam apa yang bisa dikembangkan oleh domain manusia.
Jiang Chen tinggal di Kepulauan Rejuvenation selama beberapa hari, mengawasi pemulihan kedua Kepulauan Rejuvenasi dan Kepulauan Tritalent. Kedua faksi ini tidak lagi memusuhi dia. Tentu saja, sebagian besar upaya rekonstruksi dipusatkan di Pulau Winterdraw. Pertahanannya jauh lebih unggul dari dua wilayah lainnya. Sebuah ciptaan master formasi hebat Pacing, kekuatannya meningkat dari hari ke hari berkat usaha Tuan Muda, semakin dekat dengan kekuatan kuno. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi sangat penting dalam perang yang akan datang, bahkan mungkin tempat untuk melindungi dengan segala cara. Karena itu, fortifikasi harus terus dibangun kembali. Jika mereka dapat ditingkatkan kembali ke standar kuno mereka, Winterdraw akan menjadi tempat yang aman yang mampu menahan serangan gabungan dari beberapa leluhur iblis. Itu tidak menunjukkan semua kemungkinannya ketika diperintah oleh Rejuvenation Isles, dan perkembangannya sangat terhambat. Tapi sekarang, dengan Tuan Muda berada di pucuk pimpinan, pemahaman dan penguasaannya yang lebih dalam atas warisan Pacing memberikan wawasan yang lebih baik tentang formasi Winterdraw, yang memungkinkannya untuk menarik lebih banyak kekuatan dari mereka. Proyek restorasi dinyatakan selesai sekitar 3 bulan kemudian. 2 saluran rahasia dan sementara untuk 2 pulau lainnya juga telah dibangun. Berkat keajaiban formasi spasial, saluran ini mirip dengan formasi transportasi. Namun, mereka hanya digunakan sekali saja dan akan lenyap begitu tujuan mereka terpenuhi. Tidak ada kekuatan, tidak peduli seberapa hebat, akan dapat membongkar mereka kembali. Itu memungkinkan untuk mundur cepat ke Winterdraw jika 2 pulau lainnya pernah kewalahan oleh serangan iblis. Jiang Chen sekali lagi menunjukkan ketelitian perencanaannya. Comments for Chapter 2210. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2211. Babak 2211. Kasyapa datang mengetuk. Di ujung lain formasi transportasi Winterdraw, Venerated Skysoarer dan Celestial Cicada Court dengan cepat menyesuaikan satu sama lain. Su Huanzhen terlalu pintar untuk melewatkan kesempatan yang menakjubkan untuk sekte itu. Dia melakukan yang terbaik untuk mengesankan Skysoarer. Dalam beberapa bulan singkat, yang terakhir sekarang memendam niat baik untuk sekte modern ini. Akibatnya, pengadilan perlahan-lahan mengasimilasi warisan kuno sekte Crimson Heavens kuno, sementara Su Huanzhen mendapat persetujuan dari Skysoarer dan Jiang Chen. Dia akan menganggap jubah nomor 1 begitu Tuan Muda itu turun dari kursi sekte. Yang mulia Skysoarer pada awalnya tidak yakin tentang kualifikasinya, tetapi setelah pengamatan yang panjang, ia dimenangkan oleh potensi besarnya dalam karisma dan bakat. Dia juga menerima beberapa penggarap untuk mengaktifkan kembali formasi besar pengurungan jiwa surgawi, tetapi Su Huanzhen tetap menjadi kandidat yang paling cocok dan sah sebagai penggantinya, menjadi yang paling berhasil dari banyak. Peristiwa berlangsung lancar setelah dia mendukungnya. Segera, berita menggemparkan menyebar ke seluruh wilayah manusia. Salah satu dari 10 faksi terkemuka kuno, Sekte Crimson Kuno Surgawi, telah menemukan penggantinya, dan akan dibangun kembali dengan Istana Cicada Celestial sebagai landasannya. Sejauh Sekte Terkemuka Kuno pergi, itu adalah salah satu yang paling luar biasa dan kuat dari banyak, tetapi semua orang mengerti apa artinya bahkan hanya memiliki gelar itu. Terlepas dari Istana Velurium kuno, Sekte Crimson Heavens kuno adalah sekte kuno pertama yang muncul kembali. Warisan seperti itu tidak bisa menahan rasa iri dari banyak faksi manusia. Deklarasi Jiang Chen untuk mendukung pengadilan Cicada Surga segera diikuti. Sebagai perwakilan Istana Velurium, ia berharap agar warisan membawa pengadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk memuji mahkamah karena tidak pernah membuat gelombang selama tahun-tahun ini, ia juga memberikan banyak hadiah untuk membantu pembangunan kembali sekte kuno. Keruntuhan Crimson Heavens Dimmed, Mirage Rippling secara alami harus diangkut. Yang mengejutkan Tuan Muda ini, warisan yang pernah ia peroleh dari sekte itu hanyalah yang dangkal. Warisan inti disembunyikan di dalam patung leluhur pendiri. Tapi itu semua masuk akal begitu dia memikirkannya. Apa yang diperolehnya jelas jauh dari standar faksi terkemuka. Hanya warisan yang baru digali dan asli yang layak untuk nama yang begitu tinggi. Namun dia tidak merasakan kecemburuan. Sedikit yang dia peroleh sudah sangat membantu. Sebaliknya, dia menyerahkan kepada Skysoarer dan Su Huanzhen juga banyak formasi yang diwarisi dari Pacing dan Sekte Bodhisattva Bumi. Selain Earth Bodhisattva Orb, dia memberi mereka hampir segalanya. Sebagai hasilnya, 2 warisan formasi kuno yang besar menjadi milik Celestial Cicada Court, juga sebagai bagian dari ajaran Pacing. Ketika sampai pada formasi, Sekte Kuno Crimson Heavens yang baru sekarang telah mengalahkan mantan rekannya. Tetapi pada saat yang sama, tanpa bantuan Tuan Muda, warisan faksi terkemuka seperti Sekte Bodhisattva Bumi sekarang hilang dari yang lain. Martial Secret Land milik Myriad Abyss tidak terkecuali, terlepas dari hubungan mereka dengan Sekte Kuno.
Jiang Chen jauh dari idol sementara itu. Dia memeriksa boundary steles dimanapun mereka berada. Dia memperkuat pertahanan, mengatur formasi, dan meningkatkan kewaspadaan. Domain manusia bergantung pada formasi besar pemurungan jiwa surgawi di padang gurun yang sunyi untuk melindunginya dari invasi setan. Tetapi ada daerah lain di ujung lain dari domain, seperti yang ditempati oleh orang-orang liar yang tertanam atau suku Celestial Selatan. Sadar sukunya tidak bisa bersaing dengan manusia, Forevater Embittered Bambu telah menawarkan penyerahan sementara. Savage sekarang memberikan lapisan perlindungan ekstra untuk domain. Daripada memalsukan bambu pahit, Jiang Chen telah mengizinkannya untuk kembali dan memerintah sukunya, sehingga setidaknya bisa menjadi penyangga terhadap perampokan iblis yang akhirnya terjadi. Namun, suku Celestial Selatan adalah bahaya yang jauh lebih besar. Benar, dia telah memulihkan boundary stele di perbatasan, tetapi tetap lemah dari kerusakan yang sebelumnya diderita. Dia jelas ingat bahwa Raja Iblis Surgawi telah melarikan diri ke suku Celestial Selatan dari tempat ini. Jika masalah muncul di masa depan, kemungkinan besar akan berasal dari ras itu. Untuk alasan itu, dia telah memerintahkan beberapa bawahan ilahi untuk menyusup ke wilayah ras itu. Namun, upaya pencarian rahasia yang berulang-ulang semuanya berakhir tidak membuahkan hasil. Raja Iblis tampaknya menghilang ke udara tipis. Tidak ada jejak kehancuran iblis yang terlihat di wilayah suku itu. Berbeda sekali dengan kebangkitan iblis besar-besaran di daerah penyegelan setan di hutan belantara yang terpencil, suku Celestial Selatan, seperti tanah yang diberkati tanpa setan, tetap tidak tersentuh. Apakah itu masuk akal? Perlombaan mungkin tidak sekuat umat manusia, tetapi tidak berarti kalau diabaikan oleh setan. Bagaimana mungkin sekarang bebas dari bayang-bayang mereka? Tentu saja, jika bertekad untuk bersembunyi, hampir tidak mungkin menemukan iblis tidak peduli seberapa dalam seseorang menggali, terutama ketika itu mengenai iblis surgawi. Jadi mendirikan formasi kuat di sisa-sisa sekte Primosang dan mengencangkan pertahanan adalah semua yang bisa dilakukan Tuan Muda. Dia membuat dirinya sibuk, melakukan perjalanan bola-balik antara wilayah manusia dan Winterdraw, mencatat situasi keseluruhan benua itu, ketika suatu hari, dia tiba-tiba menerima berita penting dari Winterdraw. Penggarap di luar pulau meminta audiensi dengannya. Xia Tianze sendiri bisa merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari kelompok yang tangguh. Setiap anggota adalah dewa. Dia tidak takut pada mereka secara individual, tetapi dia tidak berani dengan terburu-buru membiarkan mereka sekaligus. Jiang Chen bergegas ke Winterdraw, tetapi tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat, yang mengejutkannya, seorang kenalan lama. Kunjungan tak terduga, Divine Kasyapa. Dalam rangka apa? Terlepas dari 4 pelindung Kasyapa, ia juga didampingi oleh 6 pembudidaya lainnya saat ini, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik. Bahkan Tuan Muda tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap barisan seperti itu. Jiang Chen, apakah Anda menerobos ke dunia ilahi? Mata Kasyapa berkedip ketika dia menatap Tuan Muda itu dengan heran. Pria muda itu tersenyum. Semoga beruntung. Saya kebetulan pada warisan Istana Velurium kuno dan menerobos ke alam ilahi tingkat ketiga dalam satu gerakan. Petik 2. Ketika suaranya jatuh, wajah-wajah para tamunya cukup indah untuk dilihat. Comments for chapter 2211. Sovereign of the Three Realms, chapter 2212. Bab 2212. Memberi pointer. Apa maksudnya? Menerobos dalam satu gerakan. Berapa banyak yang terjebak di ambang batas antara ranah Empyrean puncak dan ranah ilahi? Seperti butiran pasir, para pembudidaya tak terhitung banyaknya. Namun berapa banyak yang cukup beruntung untuk menginjakkan kaki melalui pintu keilahian. Bahkan Kasyapa dan sahabat-sahabat ilahinya, terlepas dari peluang ajaib yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para pengamat, nyaris tidak berhasil melalui upaya mereka. Lihatlah Jiang Chen ini. Bahkan belum 20 tahun sejak saya terakhir melihatnya, tetapi dia entah bagaimana mencapai alam ilahi tingkat ketiga dalam satu gerakan. Lelucon macam apa ini? Seorang Kasyapa sendiri hanya berada di alam ilahi tingkat ketiga, masih terjebak di ambang pintu menuju pertengahan ilahi. Dari teman-temannya, hanya 2 yang tingkat ketiga, yang lain hanya tingkat pertama atau kedua. Divine Kasyapa tetap terdiam untuk waktu yang lama sebelum menyunggingkan senyum. Baik, aku tahu kamu adalah anomali kultivasi saat kita bertemu. Sekarang tampaknya Anda adalah makhluk aneh. Kata-kata tidak lagi memadai untuk menggambarkan Anda. Petik 2. Beberapa dari mereka yang mengikutinya ke sini sebelumnya meragukan Tuan Muda itu. Sebagai seorang kultivator belaka, dia pasti meminjam kekuatan orang lain untuk pencapaian apapun yang dia raih. Dalam hati mereka tidak mengakui Tuan Muda itu banyak. Tapi sekarang, kecurigaan dan keraguan mereka lenyap sepenuhnya. Untuk mencapai ranah ilahi tingkat ketiga dari ranah Empyrean dalam satu dekade adalah mustahil bagi kebanyakan orang.
Bahkan, itu mungkin merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua itu sejak zaman kuno. Siapa mereka yang meragukan orang seperti itu? Terbiasa dengan reaksi seperti itu, Jiang Chen tersenyum tipis. Divine Kasyapya, para tamu terhormat ini pasti teman dekatmu. Memang, mereka adalah sesama pengikut Taoisme. Tuan-tuan, ini Jiang Chen yang sering saya sebutkan. Pria muda ini sangat menghargai pujian saya, bukan? Pria yang lebih tua itu terdengar cukup senang dengan dirinya sendiri. Ditempa oleh penjara tanpa batas, para pembudidaya ini memiliki standar tinggi, tetapi jika ada seseorang yang layak dikagumi, pemuda ini adalah orang seperti itu. Bahkan Xia Tianze di sisinya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Menilai dari kehadiran dan auranya, dia bisa menghancurkan siapapun di antara mereka. Namun sosok seperti itu berdiri di sisi tuan muda dengan sukarela, dengan jelas mengakui yang terakhir sebagai tuannya. Sikapnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Melihat mereka memandang Xia Tianze dengan gentar, Jiang Chen memperkenalkan sambil tersenyum, ini adalah kakak Xia, seorang tokoh terkemuka dari istana Velurium kuno. Dia berpartisipasi dalam perang penyegelan iblis kuno, kemudian dimeteraikan oleh Great Divine Velurium. Tapi dia kembali di antara kita sekarang. Tuan-tuan, Anda harus saling mengenal. Petik 2. Kultivator Kerajaan Kuno. Wahyu itu adalah baut dari biru. Mereka memandang Xia Tianze dengan rasa hormat yang meningkat. Kakak Xia, ini Divine Kasyapa, terkenal karena kebajikannya di antara para pembudidaya ilahi di Pulau Myriad Abyss. Saya sangat mengaguminya. Petik 2. Xia Tianze mengangguk ringan. Memang, bakatmu lebih besar dari bakatku untuk mencapai levelmu di usiamu. Sangat disayangkan kamu tidak dilahirkan di waktuku. Kami bisa menggunakan bantuan Anda melawan iblis. Petik 2. Itu adalah pujian setinggi mungkin. Kasyapa secara alami bangga, tetapi ia tidak memiliki apapun selain menghormati kekuatan besar kuno. Dipuji oleh seorang senior kuno, untuk pertama kalinya, saya merasa tidak layak. Ini sudah lama menjadi penyesalanku. Kalau saja aku bisa mati melawan iblis saat itu. Petik 2. Xia Tianze tersenyum tipis. Perang itu memang spektakuler, tapi perang yang menaklukkan iblis, perang pemusnahan iblis yang akan datang, mereka juga berjanji akan luar biasa. Yakinlah, bakat Anda akan dimanfaatkan dengan baik. Petik 2. Dia kemudian melirik Jiang Chen. Tuan muda, temanmu ini berjarak selangkah dari tingkat keempat. Mungkin aku bisa memberinya sedikit dorongan, selama teman ini mempercayaiku. Petik 2. Kasyapa tersenyum cerah, matanya berbinar. Rekan seiman, saya selalu mengagumi para senior kuno. Bagaimana aku tidak percaya padamu? Petik 2. Baiklah, serahkan saja padaku. Saya berjanji Anda akan mencapai pertengahan ilahi dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Faktanya, kultivasi Kasyapa sudah cukup untuk tujuan itu. Tetapi tidak seperti para leluhurnya, ia hanya kekurangan bimbingan dari ajaran kuno mereka. Tidak disangka dia akan beruntung dengan kunjungan sederhana, kesempatan yang tak terpikirkan membuat teman-teman Kasyapa diam-diam iri. Percikan harapan juga bersinar di mata mereka sendiri. Kasyapa tersenyum. Ini semua teman saya, teman Xia. Jika Anda benar-benar memiliki metode ajaib, tolong berbaik hati juga dengan mereka. Petik 2. Tatapan Xia Tianze menyapu seluruh kelompok sebelum mengangguk. Anda masing-masing harus memiliki bakat dan kekayaan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang sesaman Anda. Anda akan menjadi tokoh penting di era saya. Sangat disayangkan Anda dilahirkan pada waktu yang salah. Saya dapat menawarkan beberapa saran tentang detail yang lebih baik, tetapi hasilnya akan tergantung pada keputusan Anda sendiri. Petik 2. Senior-senior itu tampak kasar di tepinya, tetapi ada kesadaran yang kuat yang terjalin dengan kekecewaannya. Dia bisa mengatakan bahwa kelompok Myriad Abyss telah datang untuk menjawab panggilan spanduk Jiang Chen. Ya, Kasyapa jelas datang untuk mencari perlindungan dengan tuan muda itu, tetapi yang lain masih keberatan. Karena itu, dia berbicara untuk menghilangkan rasa was-was mereka. Jiang Chen tersenyum santai. Semuanya, ini keberuntunganmu untuk mendapatkan bantuan pribadi kakak Xia. Pada topik lain, Divine Kasyapa, Anda pasti telah melihat beberapa situasi pada saat menuju ke sini. Bolehkah saya mendengarnya? Petik 2. Kasyapa menjawab dengan muram, untuk topik yang begitu penting, kami tidak akan memberikan detail, yakinlah. Butuh lebih dari 6 jam untuk menceritakan semua yang dilihatnya dalam perjalanannya. Dia memberikan perhatian khusus pada keberadaan iblis saat ini. Dari apa yang aku kumpulkan, pasukan iblis tidak cukup kuat untuk menutupi seluruh Myriad Abyss Island. Mereka pasti berencana untuk meluncurkan serangkaian serangan kilat, Jiang Chen merenung dengan sedih. Tapi Xia Tianze membalas, mungkin tidak. Mereka mungkin mencoba memikat Anda di jaring mereka untuk menyergap Anda. Nenek moyang Celestial Setan sekarang memandang Anda sebagai bahaya besar.
Akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Myriad Abyss Island dengan kekuatan mereka. Pasti ada alasan di balik kebuntuan yang sudah berlangsung lama. Baik perangkap untuk Anda, atau pasukan mereka macet di tempat lain. Atau mungkin mereka belum dalam kondisi pertempuran puncak. Petik 2. Layak satu yang sudah berpengalaman melawan iblis, alasannya jelas dan logis, membuat Ankasyapa dan teman-temannya terguncang. Kapan iblis-iblis itu mulai begitu memperhatikan Jiang Chen? Comments for chapter 2212. Sovereign of the Three Realms, chapter 2213. Bab 2213. Penyerahan menyeluruh. Jika pengetahuan iblis Jiang Chen adalah gambaran luas, maka Xia Tianze adalah penelitian yang mendalam. Dia menjadi terbiasa dengan taktik mereka setelah bertahun-tahun berperang. Ada tujuan kuat di balik semua yang mereka lakukan. Mengapa mereka menyerbu Myriad Abyss Island? Hanya untuk membuat beberapa gelombang kecil. Pendekatan hangat mereka saat ini jauh berbeda dari gaya mereka yang biasa. Myriad Abyss Island saat ini bukan tulang yang sulit dikunyah. Lebih penting lagi, itu harus menghadapi pertempuran di berbagai bidang saat ini. Kekuatannya terlalu panjang, perlawanan akan hancur sekarang, jika iblis-iblis itu mati ditetapkan pada penaklukan. Namun, terlepas dari kemunculan iblis-iblis yang tidak terganggu di setiap sudut wilayah, invasi penuh belum dilakukan. Pasti ada alasan, dan Xia Tianze mendaftar semua kemungkinan. Dalam pandangan Jiang Chen, iblis-iblis itu harus memiliki kepercayaan penuh untuk menjadikan Myriad Abyss Island sebagai milik mereka. Penundaan itu mungkin benar-benar menyiratkan skema yang lebih besar di tempat kerja. Tapi apapun masalahnya, tuan muda itu tetap tidak gentar dan tetap berada di jalurnya. Dia bukannya tanpa rencana sendiri. Xia Tianze menentang pemuda yang bergegas menyelamatkan Myriad Abyss. Dia bahkan mempertanyakan apakah itu layak membantu sama sekali. Wilayah manusia adalah inti sejati umat manusia, jantung benua. Umat manusia akan hidup untuk bertarung di hari lain selama itu tetap aman. Tentu saja, Tuan Muda mempertimbangkan masalah ini dari sudut yang sedikit berbeda. Dia melihat gambaran yang lebih besar. Untuk melepaskan segala sesuatu yang lain untuk melindungi domain manusia juga bukan pilihan terbaik. Zona penyangga dibutuhkan, Myriad Abyss Island, misalnya. Mengapa tidak bertempur melawan iblis ketika mereka menuju ke wilayah manusia? Setan-setan itu sangat kuat, masing-masing dari 10 suku iblis memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Tapi mereka bukannya tanpa kelemahan. Setidaknya, di Pulau Myriad Abyss, mereka memamerkan ketidakharmonisan yang lebih besar dari yang diharapkan, dan tampaknya tidak terbiasa dengan kebohongan tanah. Semua kekurangan ini bisa dieksploitasi. 10 tanah suci yang besar berjuang melawan iblis sebagaimana adanya. Serangan habis-habisan akan memusnahkan mereka. Setan harus benar-benar merencanakan sesuatu. Tapi bukankah itu yang terjadi pada kita juga? Petik 2. Merasakan kebijaksanaan dalam senyum Jiang Chen, mata Divine Kasyapa bersinar ketika dia bertanya, "Tuan Muda, Anda harus memiliki ide yang bijak." Dia datang kali ini tepatnya untuk mengambil otak pemuda itu. Apakah yang terakhir telah melakukan brainstorming atas rencana? Teman-temannya juga sama penasaran. Merasakan mata mereka yang penuh harap padanya, Jiang Chen tersenyum, sadar dia sedang diuji. Wilayah manusia akan berfungsi sebagai benteng melawan iblis. Dengan benteng yang kuat, tidak diragukan lagi itu pilihan yang lebih baik daripada Myriad Abyss Island. Petik 2. Myriad Abyss Island dikelilingi oleh laut tanpa batas yang menyediakan sedikit perlindungan, kerugian dibandingkan dengan wilayah manusia yang berada di belakang penghalang alami. Domain manusia mungkin lebih mudah untuk dipertahankan, tetapi juga terkenal dengan energi roh yang lebih tipis. Bukankah itu membuatnya tidak cocok sebagai basis operasi? Tanya seorang kultivator yang berdiri di belakang Divine Kasyapa, menyuarakan keraguan semua orang. Mengapa berbicara tentang memerangi iblis jika kultivator ilahi kekurangan energi untuk kultivasi? Itu hanya fantasi, khayalan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Itu normal bagimu untuk berpikir begitu. Anda baru saja tiba di Winterdraw dan belum mengunjungi domain manusia. Anda akan menemukannya sangat berubah. Vena rohnya secara bertahap mengisi dan semakin kembali ke kemegahan kuno mereka. Petik 2. Oh, mata Kasyapa berkedip. Semuanya, Anda dipersilakan melihat sendiri jika Anda tertarik. Kasyapa dan teman-temannya memandang Xia Tianze, lalu ke Tuan Muda. Penjelasan perlahan-lahan lebih masuk akal. Mengapa senior-senior ilahi tetap berada di wilayah manusia jika urat roh tidak diremajakan? Mengapa iblis-iblis itu tertarik pada daerah itu sama sekali, jika bukan karena itu? Domain dulu merupakan inti dari seluruh benua sejak lama. Tidak peduli berkah Myriad Abyss Island, sejarah dan fondasinya tidak dapat dibandingkan. Petik 2. Itu tak perlu dikatakan.
Dikatakan bahwa wilayah manusia melahirkan peradaban di benua Divine Abyss, dan begitu juga warisan paling awal terbentuk pada masa purba. Petik 2. Kasyapa dan teman-temannya merindukan masa lalu yang indah itu. Bagaimana dengan perjalanan? Anda akan menemukan pemandangan baru yang tidak akan Anda temukan di Myriad Abyss Island, saya jamin. Petik 2. Seperti Duckweed, Myriad Abyss Island tidak memiliki akar dan fondasi, tidak peduli berapa banyak ia berkembang. Dan domain manusia adalah akar itu. Kasyapa tersenyum dengan tenang. Baiklah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kemuliaan kuno domain. Tuan Muda membawa mereka secara pribadi dalam sebuah tur, memukau mereka dengan energi roh yang melimpah dan vitalitas bercahaya meresapi wilayah tersebut. Wilayah yang berkembang adalah liga yang jauh dari kemandulan yang lemah, kurang, dan tidak beradab yang mereka bayangkan. Para pembudidaya lokal belum terlalu kuat, tetapi masing-masing sibuk dengan energi dan antusiasme, sangat kontras dengan Myriad Abyss Island. Seluruh wilayah tampaknya dipenuhi harapan dan kepositifan. Secara khusus, pemandangan memesona istana Felurium kuno membuat mereka terdiam. Mereka tiba-tiba merasa kecil di depan gengsi sekte kuno terbesar itu. Itu adalah jendela yang tidak seperti yang lain menuju dunia kuno. Di depan pemandangan seperti itu, mereka direduksi menjadi udik desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Begitu mereka sepenuhnya memahami pergeseran mendasar di wilayah tersebut, Kasyapa dan semua rekannya terguncang sampai ke inti. Perubahan itu lebih dari yang pernah mereka duga. Apapun keraguan yang sebelumnya mereka miliki tentang Jiang Chen sekarang tampak menggelikan. Siapakah mereka untuk meragukan seorang pria yang menggunakan kekuatan sekte kuno terbesar di usianya? Sosok seperti itu pasti menjadi karakter utama dari seluruh era, membimbing umat manusia ke depan. Zaman agung adalah kanvas yang dilukis oleh tokoh-tokoh besar, dan pemuda di depan mata mereka pastilah raksasa kali ini. Comments for Chapter 2213. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2214. Bab 2214. Bergabung secara sukarela. Ketika menetap di kediaman tamu Istana Felurium, para pembudidaya kewalahan oleh sumber daya dan warisan yang tangguh yang dimiliki sekte tersebut. Aura dunia lain menjulang tinggi di atas kepala mereka. Betapa beruntungnya mereka jika mereka bisa berkultivasi di tempat seperti itu. Myriad Abyss Island selalu memelihara rasa superioritas yang mendalam terhadap wilayah manusia, tetapi sekarang mereka menyadari persis betapa konyolnya mereka. Sederhananya, Myriad Abyss tidak lain adalah pemula yang lahir setelah perang pemetraian iblis, sementara wilayah manusia adalah raksasa yang jatuh pada masa-masa sulit. Warisan Felurium Palace kuno saja bisa menghancurkan 10 tanah suci besar Myriad Abyss. Tuan-tuan, Anda pasti sudah melihat cukup banyak saat mengunjungi domain beberapa hari terakhir. Cukup instruktif, bukan? Tanya Divine Kasyapa. Jangan katakan itu. Saya merasa bodoh karena dengan acuh tak acuh berpegang pada prasangka lama yang sudah mapan tentang wilayah manusia. Petik 2. Pada tingkat ini, domain akan kembali ke kekuatan masa lalunya dalam waktu kurang dari 1 abad. Melawan iblis bukanlah mimpi pipa. Petik 2. Lingkungan kultivasi di sini adalah keajaiban untuk dilihat. Lihatlah wajah-wajah tua itu, mereka menderita di dalam penjara tanpa batas seperti kita, tetapi sekarang mereka telah menjadi pembudidaya istana Felurium kuno. Sungguh pembalikan keberuntungan. Petik 2. Wajah-wajah lama mengatakan adalah bawahan Rana Ilahi Lightford yang menyerah setelah kematiannya dan menjadi pengikut Jiang Chen. Saat ini, mereka bergabung dengan eselon atas sekte kuno dalam semacam takdir. Jauh di lubuk hati, sebagian besar pembudidaya merindukan pendukung, pohon besar untuk menawarkan keteduhan dan hiburan. Mengapa begitu banyak yang direduksi menjadi kehidupan seorang kultivator pengembara? Bukan karena mereka mau. Untuk alasan apapun, mereka tidak dapat menemukan pohon yang cocok. Siapa yang tidak akan tergoda oleh istana Felurium kuno, sekte nomor 1 di zaman kuno, keberadaan terbesar di benua itu. Mereka bahkan tidak bisa memimpikannya kondisi seperti itu, belum lagi warisan, teknik, sumber daya, dan manfaat material yang tak terbayangkan dari faksi semacam itu. Mengatakan mereka tidak terombang-ambing adalah kebohongan. Seorang Kasyapa tertawa kecil, menyadari pikiran mereka. Bagaimanapun, ini adalah sekte nomor 1 di dunia. Dibandingkan dengan masa kejayaannya, itu mungkin pulih kurang dari 30% dari kekuatannya, jadi mereka harus tertarik untuk merekrut pahlawan dari seluruh penjuru. Sayang sekali kita begitu terbiasa dengan kebebasan kita. Kalau bukan karena aturan dan kewajiban sekte yang ketat, pencalonan diri kita kemungkinan akan disambut dengan tangan terbuka. Saya yakin Tuan Muda dapat menggunakan orang-orang seperti kita. Petik 2. Dia diam-diam mendorong mereka. Pria dengan alis botak menyeringai nakal.
Kebebasan itu bagus dan keren, tapi seorang pendukung juga tidak seburuk itu. Itu benar, Istana Velurium ini sepertinya tidak terlalu membatasi. Teman lama kami dari penjara tanpa batas tidak terlihat terlalu sibuk denganku. Petik 2. Ankasyapa tertawa riuh. Apa? Jangan bilang kamu tergoda. Apakah Anda berpikir untuk bergabung? Petik 2. Mari kita bicarakan itu nanti. Lingkungan yang luar biasa di sini adalah satu hal, tetapi saya lebih tertarik pada bagaimana tuan muda itu berkultivasi. Ini cukup membingungkan, kecepatan kemajuannya bertentangan dengan akal sehat. Petik 2. Betul, jika saya bisa memiliki hanya setengah dari kecepatannya, itu akan menjadi anugerah yang sangat besar. Petik 2. Tuan muda ini benar-benar memiliki banyak rahasia. Jujur saja, aku memang mempertimbangkan untuk bergabung. Orang-orang ini sudah mengambil keputusan. Mereka diam-diam antisipatif, tetapi harus menjaga bibir atas kaku untuk penampilan. Namun, Ankasyapa membacanya seperti buku. Dengan senyum penuh pengertian, dia berseru, kami telah tinggal cukup lama. Para tamu seperti kami tidak boleh melebihi sambutan mereka. Lihatlah tuan muda yang sibuk dari senja hingga fajar. Dia begitu sibuk, jadi kita seharusnya tidak menambah masalahnya. Petik 2. Apakah kita akan pergi? Petik 2. Daois Kasyapa, mengapa kamu terburu-buru? Tuan rumah kami belum mengirim kami pergi. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa kembali ke Pulau Myriad Abyss, dan wilayah manusia adalah tempat yang damai. Petik 2. Kasyapa pura-pura heran. Tidak peduli seberapa indah domainnya, ini bukan rumah kita. Kami adalah pria dari Myriad Abyss Island. Kita harus kembali, tidak peduli seberapa risikonya. Petik 2. Sekarang, Daois Kasyapa, pembudidaya Myriad Abyss adalah keturunan dari domain manusia. Kami hanya kembali ke akar kami. Secara teknis, bukankah rumah penjara tanpa batas kita? Kami telah menghabiskan setengah hidup kami di sana. Apakah kita akan kembali ke sana? Petik 2. Itu benar, sekarang vena rohnya telah diremajakan, wilayah manusia adalah tempat yang cocok untuk tinggal bagi para pembudidaya alam ilahi seperti kita. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya mau pergi. Kerinduan mereka terhadap lingkungan Istana Velurium bukanlah satu-satunya alasan. Tatanan yang rapi memerintah dalam domain manusia juga memberi mereka rasa aman yang tangguh. Sebagai perbandingan, tidak ada tempat di Pulau Myriad Abyss yang aman dari kehancuran iblis. Setiap detik terasa seperti hidup di tepi. Bagaimana jika iblis menargetkan mereka suatu hari? Sebagai perbandingan, tidak ada jejak kerusakan dalam domain manusia. Itu tetap murni dari wabah setan. Dan dari atas ke bawah, domain disiapkan untuk perang masa depan melawan iblis. Kesatuan tujuan menjadi lebih jelas dari hari ke hari. Kurangnya kekompakan dan perpecahan adalah kelemahan terbesar umat manusia. Jika setiap orang dapat bekerja menuju tujuan yang sama, maka dengan sejarah panjang mereka, kemampuan reproduksi, dan kebijaksanaan, manusia diperlengkapi dengan baik untuk melawan iblis. Daois Kasyapa, kamu sepertinya dekat dengan Tuan Muda. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Jika kita bergabung, dapatkah kita menikmati perawatan tingkat tinggi? Petik 2. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa lagi diam. Lainnya juga mengikuti. Betul, mengingat apa yang akan datang, bertarung sendirian adalah proposisi yang mustahil. Menjadi bagian dari faksi terkemuka seperti Istana Velurium adalah alternatif yang lumayan. Petik 2. Kami juga akan membawa kemuliaan bagi leluhur kami dengan bergabung dengan sekte kuno terbesar, bukankah begitu? Orang-orang ini telah membuang semua kemiripan. Ankasyapa memandangi mereka masing-masing secara bergantian, tatapannya sangat serius. Dia berkata dengan tegas, "Tuan-tuan, jangan memutuskan apapun. Ini bukan masalah sepele, kita berbicara tentang sekte kuno terbesar. Setelah Anda bergabung, tidak ada lagi ruang untuk penyesalan." Petik 2. Benar saja, sekte kuno bukanlah pasar tempat seseorang pergi dan keluar sesuka hati. Comments for chapter 2214. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2215. Bab 2215. Janji Jiang Chen. Jiang Chen tidak menunjukkan kejutan ketika Ankasyapa dan teman-temannya membicarakan masalah bergabung dengan Istana Velurium. Dia pergi keluar dari jalannya untuk membawa mereka ke wilayah manusia dan membiarkan mereka tinggal selama ini di kediaman sekte. Mengapa? Jika tidak membujuk mereka dengan manfaat sekte. Para pembudidaya ini sangat penting. Kekuatan mereka adalah luka di atas orang-orang seperti Lan Tianhao atau Yu Gong, berkat jurang dalam tingkat kultivasi antara kedua kelompok. 2 atau 3 di antara para tamu hampir menyaingi bahkan Ankasyapa. Jadi Tuan Muda secara alami menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ini akan menjadi kesenanganku jika kamu bisa bergabung dan melawan iblis di sisiku.
Tapi saya harus menyingkirkan bagian yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Petik 2. Tidak ada kecerdasan yang merusak keikhlasan di matanya. Istana Velurium adalah sekte kuno terkemuka. Ia memiliki warisan dan sumber daya untuk dicocokkan, tetapi juga kendala. Anugerah itu bisa menjadi milik Anda untuk dinikmati, tetapi Anda harus mematuhi aturan juga. Apakah Anda siap untuk itu? Petik 2. Dia tidak menutup-nutupi persyaratan, jadi untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang tidak menyenangkan di telepon. Kashyapa tersenyum. Sejujurnya, aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Rekan-rekan Taoisme ini tahu betul apa yang diminta dari mereka. Petik 2. Semua orang memandang Jiang Chen dan menambahkan dengan tulus, tidak perlu khawatir, Tuan Muda. Kita mungkin bersikap santai, tetapi kita tahu perilaku yang benar. Kami secara alami siap mengikuti aturan jika kami dapat bergabung dengan faksi bergengsi ini. Anda tidak akan menemukan kami mengotori reputasi sekte. Petik 2. Memang, itu akan menjadi kehormatan kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali. Sebagai saksi istimewa kenaikan kedua Istana Velurium, secara alami kita akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Kata-kata ini datang dari hati. Bergabung sepagi ini akan membuat mereka menjadi penatua. Dengan demikian, mereka secara alami harus berkontribusi pada pembaruan sekte untuk memperkuat posisi mereka. Tidak ada yang cukup bodoh untuk membuat malu Istana Velurium di saat yang penting ini. Jiang Chen bereaksi dengan tawa yang mudah dan bahagia. Hebat, sangat bagus. Biarkan saya mewakili Istana Velurium dan menyambut Anda semua ke jajaran kami. Setelah upacara, Anda akan menjadi penatua sekte. Kursi seorang penatua tinggi menunggu Anda jika Anda dapat menerobos ke tengah-tengah dunia ilahi. Petik 2. Seorang penatua tinggi adalah posisi yang bahkan lebih tinggi daripada seorang penatua biasa. Belum ada tetua tinggi, hanya seorang penatua terhormat di Xia Tianze. Tentu saja, yang terakhir adalah penatua pendiri kuno. Statusnya istimewa, dan kekuatannya luar biasa. Tidak ada yang membantah posisinya. Promosi langsung kepada penatua mengirimkan gelombang kegembiraan melalui kelompok dan menambah antusiasme mereka. Seorang Kashyapa juga berseru, tidak kusangka aku akan bergabung dengan sekte suatu hari nanti. Aku hanya tidak bisa menahan godaan dari faksi kuno terbesar. Petik 2. Benar saja, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengatakan tidak sejak awal. Aku tidak akan mengganggu janji kakak Xia kepadamu. Tapi sekarang setelah Anda salah satu dari kami, saya akan berjanji lagi. Suatu hari, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memajukan kultivasi Anda tanpa syarat satu tingkat. Petik 2. Janji serius Tuan Muda itu mengguncang kerumunan. Seorang Kashyapa berteriak di luar dirinya sendiri, satu tingkat, tanpa syarat. Benar, Tuan Muda memang memiliki resep untuk pil yang disebut Crowning Empyrean Pill yang memajukan tingkat pembudidaya Empyrean. Tetapi hal yang sama tampak tak terbayangkan di alam ilahi. Semua orang tahu betapa sulitnya setiap langkah ke depan pada tahap itu, belum lagi bagian tanpa syarat. Benar, tanpa syarat. Jiang Chen tersenyum seolah-olah itu adalah kesimpulan terdahulu. Tuan Muda, saya benar-benar ingin tahu, apakah pil ajaib seperti itu ada untuk para dewa? Kashyapa tidak ragu-ragu untuk menyelidiki lebih jauh, mengingat keakrabannya dengan Tuan Muda. Yang terakhir mengangguk sambil tertawa. Sama seperti pil Sage Smile, pil supremasi kaisar, atau pil Empyrean penobatan di alam sebelumnya, secara alami ada pil yang sama untuk alam ilahi. Saya kekurangan bahan tambahan. Segera setelah saya menemukannya, saya akan memperbaiki pil. Petik 2. Kamu, terguncang sekali lagi. Para tetua barunya tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Setiap kemajuan di alam ilahi adalah sangat sulit. Kemajuan tanpa syarat dari tingkat penuh terdengar seperti kisah legenda yang mustahil. Bolehkah aku tahu nama pil ini? Divine Kashyapa bertanya. Pil transendensi ilahi, jawab Tuan Muda dengan senyum. Pria yang lebih tua bergumam, jadi, Anda sudah memiliki bahan-bahan intinya dan hanya kekurangan bahan-bahan tambahan. Apakah ini lebih jarang daripada yang utama? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Belum tentu, saya hanya belum menemukannya sejauh ini, tetapi pasti ada di suatu tempat di benua itu. Petik 2. Itu bukan kepercayaan buta, karena benua memiliki amaran Cluedo Fruits, tentu saja memiliki bahan tambahan yang cocok dengan, menurut aturan langit. Di pesawat surga, bahan ini jauh lebih umum daripada buah amaran Cluedo. Tersandung pada yang terakhir lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia melihatnya tidak lebih dari sekali atau dua kali. Tuan Muda, jika saya berani, apa yang Anda lewatkan? Divine Kashyapa bertanya, penuh keingintahuan. Pria muda itu terkekeh. Tidak ada salahnya memberitahumu. Itu adalah ramuan roh yang disebut Divine Dwelling Grace. Petik 2. Divine Dwelling Grace.
Kerumunan saling menatap kosong dalam kebingungan. Mereka adalah eksistensi puncak di benua itu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama ini. Sedikit kecewa, An-Kasyapa menghela nafas. Sayangnya, pengetahuan saya tampaknya sangat kurang. Itu pasti sangat tidak umum, dilihat dari namanya. Petik 2. Yang lain juga menggelengkan kepala. Demikian juga, aku belum pernah mendengarnya. Jiang Chen hanya tersenyum. Ini langka, cukup benar, tetapi suatu hari nanti aku akan menemukannya. Pernyataannya tampak sama berani seperti kuningan, tetapi kerumunan itu tidak terlalu bingung. Dia pasti punya alasan kuat untuk kepercayaan dirinya. Lagi pula, pengetahuannya jauh lebih unggul dari pengetahuan mereka. Laporan kumpulan penggarap alam ilahi yang bergabung dengan Istana Velurium dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah manusia. Itu adalah satu lagi berita fantastis yang membangkitkan domain dari atas ke bawah. Kemunculan yang terus-menerus dari para penggarap alam ilahi adalah secercah harapan dalam perang akhirnya melawan iblis. Comments for Chapter 2215. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2216. Bab 2216. Kabar gelap berkelanjutan. Kedatangan An-Kasyapa dan kawan-kawan beragam dan mengisi barisan domain manusia. Banyaknya dewa di bawah perintah Jiang Chen memberinya lebih banyak pilihan untuk penyebaran sumber daya. Dia mampu mengumpulkan beberapa benteng penting dengan banyak pasukan. Ini memecahkan segudang masalah baginya. Saat ini ada 3 area dengan risiko tertinggi dalam wilayah manusia. Situs lama Sekte Primosang yang berada di dekat batas-batas Steles suku Api Selatan. Pengadilan Cicada Surgawi sebagai formasi transportasi ke Winterdraw terletak di sana dan sekarang situs Sekte kuno Crimson Heavens yang baru. Dan yang tak kalah pentingnya, perbatasan barat laut dengan suku Savage Embiteret. Sekte Dewa Bulan telah secara biasa membela wilayah itu, tetapi mereka telah berkembang secara tak terduga selama dekade di balik pintu tertutup. Karena ini, Jiang Chen tidak memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang mereka. Su Qingxuan telah menyarankan mereka beberapa kali untuk menahan diri, tetapi Moon God Sekte telah mengabaikan kata-kata pencegahannya. Beberapa bahkan bergumam di belakang punggungnya bahwa dia lupa akarnya. Meskipun dia tidak dalam posisi untuk mengganggu terlalu banyak, Qingxuan tahu bahwa saudaranya tidak akan suka dengan jumlah perselisihan sipil yang sedang digerakkan. Sekte Dewa Bulan seharusnya berfokus pada peningkatan kekuatan mentah mereka untuk perang yang akan datang, daripada memperluas wilayah mereka dengan mengorbankan orang lain. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia masih peduli dengan urusan sekte, tapi sudah ada perbedaan di antara mereka. Dia curiga bahwa kakaknya akan, pada kenyataannya, mengambil alih barat laut sepenuhnya ketika saatnya tiba, mengesampingkan Sekte Dewa Bulan dalam prosesnya. Untuk apa wilayah baru mereka temukan? Satu kata dari Jiang Chen akan mengambil semua itu dalam semalam. Bagaimanapun, Moon God Sect tidak memiliki dewa sendiri. Jiang Chen tampaknya tidak memiliki kecenderungan untuk membantu mereka dalam masalah ini dan tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus mengurusnya sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, lalu apa? Sungguh, sekte memiliki pilihan yang jauh lebih baik, tetapi telah memilih jalan yang paling bodoh. Dalam iklim domain manusia saat ini, kepatuhan terhadap perintah Jiang Chen adalah yang paling penting. Wilayah hampir tidak lebih relevan daripada surat kabar yang bisa hilang di saat berikutnya. Seperti yang diharapkan Su Qingxuan, Jiang Chen mengirim 2 dewa dan sejumlah pelayannya yang setia ke barat laut segera setelah itu. Mereka tidak menyentuh Sekte Dewa Bulan, tetapi pengaruh yang para dewa alami perintahkan segera mencuri gunturnya. Bekas wilayah yang Pilvire City kuasai menjadi basis operasi mereka. Itu adalah tanah yang sudah diduduki Sekte Dewa Bulan, tetapi hampir tidak bisa mengatakan tidak kepada pasukan Jiang Chen. Sekte itu akhirnya mengerti sekarang kebijaksanaan di balik kata-kata Su Qingxuan. Sayangnya, sudah terlambat. Jiang Chen membuat persiapan yang luas di ketiga titik strategis yang disebutkan di atas. Winterdraw Island adalah tempat paling penting dari semua untuk dipertahankan. Isinya bagian yang tak tergantikan ke dalam wilayah manusia untuk iblis. Jalur melalui Myriad Abyss Island adalah salah satu yang paling tidak resistan. Tanah Celestial Selatan dan embung yang embedded diperlukan mengelilingi seluruh abis ilahi, melalui terlalu banyak domain dari segala jenis. Setan tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan serangan semacam itu. Setelah menerima kebebasan mereka, Monkey dan rekan-rekannya berkembang dalam energi roh yang berlimpah dari wilayah manusia. Sumpah mereka mengikat mereka untuk bertarung di bawah perintah Jiang Chen. Selanjutnya, mereka bergantung pada pemimpin manusia untuk memungkinkan mereka kembali ke tanah air mereka. Jiang Chen menempatkan Monkey di pucuk pimpinan para pembudidaya asing ini, mendaftarkan mereka sebagai kelompok terpisah yang ditempatkan di barat laut untuk kemungkinan. Venerated Sky Soarer ditugaskan ke pengadilan Cicada Surga bersama teman-teman lamanya.
Kehadiran 5 wali ilahi menekankan rasa hormat Jiang Chen terhadap lokasi. Mereka berhubungan baik satu sama lain juga, yang mengesampingkan potensi pertikaian. Adapun situs kuno Sekte Primosang, Lan Tianhao dan sejumlah elit lainnya dikirim ke sana. Xia Tianze diminta untuk tetap tinggal di Istana Velurium untuk mengawasi skema besar segala sesuatu. Dia memiliki kekuatan dan wewenang yang cukup untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali tanpa dipertanyakan. Pengaturan ini meninggalkan wilayah manusia dalam keadaan yang dibentengi dengan baik. Divine Kasyapa dan teman-temannya dipimpin oleh Jiang Chen sendiri. Mereka melindungi Pulau Winterdraw dengan semangat dari invasi. Setelah pertempuran melawan Old Lightford, hamba-hamba dewa dan pelayan pribadi Kasyapa telah memperoleh hadiah yang cukup untuk mendorong mereka ke dalam keilahian. Sebagian besar telah mencapai tujuan itu, dan sisanya hampir sampai. Ini berarti ada setidaknya selusin dewa di antara perusahaan. Jiang Chen sendiri adalah dewa, seperti juga 4 binatang suci di bawah komandonya. Raja Tikus Gold Beater, setelah mengkonsumsi buah Amarantin Cluedew, berada di ambang ketuhanan juga. Dia yakin bahwa dia akan bisa bermanuver melawan semua 10 suku iblis yang disatukan mengingat pasukannya saat ini. Pertahanan formasi Winterdraw Island yang kuat meyakinkannya bahwa inilah yang akan terjadi. Tetap saja, dia jelas tidak akan hanya duduk dan melihat apa yang setan rencanakan. Peta Myriad Abyss dibentangkan di atas meja. Tatapan Jiang Chen menyapu dengan serius. Banyak berita buruk telah mendatanginya selama beberapa hari terakhir. Sebagai contoh, Tanah Suci terdekat, Immortal, saat ini dikepung oleh Iblis Emas. Tanah Suci Abyssal telah jatuh sepenuhnya, dan negara ilahinya telah turun ke neraka yang hidup. Ada desas-desus bahwa monster iblis telah memasuki Myriad Abyss untuk menyiapkan serangan terhadap Flora. Berita tentang Abyssal terutama menyulut keprihatinan Jiang Chen. Para penyintas Tanah Suci telah berhasil mundur ke Eternal, dan Martial sedang dalam proses mengikuti jejak Abyssal. Tampaknya ketiga Tanah Suci dipaksa untuk bergabung oleh setan-setan yang merambah. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Jika dia membiarkan situasi lepas kendali, setan pasti akan mengendalikan semua Myriad Abyss pada waktunya. Comments for Chapter 2216. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2217. Bab 2217. Strategi proaktif. Strategi setan tampaknya konspirasi, tetapi kemanjurannya juga jelas untuk dilihat semua orang. Saat kekuatan mereka pulih, mereka hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Serangan pada Myriad Abyss secara bertahap akan meningkat. Jika Jiang Chen meluncurkan serangan dari domain manusia, perangkap dan jerat yang tak terhitung jumlahnya pasti akan menunggunya. Jika dia mengabaikan kesengsaraan Myriad Abyss, iblis-iblis itu bisa menaklukkan pulau itu pada waktu luang mereka, dimulai dengan Tanah Suci. Ketika iblis memperoleh kendali penuh dari Myriad Abyss, mereka akan dapat menggunakannya sebagai basis operasi dan secara agresif menyerang Winterdraw. Ini akan membuat lebih mudah menyerang domain manusia, jauh lebih nyaman, daripada mengambil jalan memutar yang panjang di sekitar domain ras lain. Terlepas dari keputusan yang dibuat Jiang Chen, dia akan lebih dirugikan dengan berlalunya waktu. Kekejaman situasi memberitahu semua orang bahwa konfrontasi langsung dengan iblis tidak dapat dihindari. Mungkin hari perang habis-habisan akan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Tanah Suci abadi kekal bagi hatiku karena masa lalu kita. Setan kayu adalah sekelompok setan. Jika saya tidak membantu, 3 Tanah Suci segitiga pasti akan jatuh semua. Abadi adalah yang terdekat dengan Winterdraw. Saya tidak terlalu mengenalnya, tetapi saya mendengar bahwa itu berspesialisasi dalam pemurnian harta, benarkah itu? Petik 2. Seorang Kasyapa mengangguk, yang terbaik di antara 10. Harta yang mereka suling dan tempat dianggap yang paling diinginkan di Myriad Abyss. Pengrajin ahli sekte lain tidak dapat membandingkan dalam pengetahuan dan kualitas produk. Petik 2. Sebagai penduduk asli Myriad Abyss, dia tahu Tanah Suci dengan cukup baik. Yang lain, yang juga penduduk asli, sebagian besar setuju. Tanah Suci abadi pasti yang terbaik dalam memurnikan harta. Setan emas harus memiliki motif tersembunyi untuk menyerang Immortal. Lagi pula, mereka paling diuntungkan dari mengonsumsi harta dan bahan baku untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Pembicara terakhir ini mengingatkan Jiang Chen tentang fakta itu. Jadi itu sebabnya iblis emas menyerang Immortal. Alasan dan logika mendorong gerakan mereka. Tidak ada keacakan perilaku mereka. Aku menangkap nenek moyang iblis emas bernama Silverage. Namun, setiap suku setan memiliki banyak nenek moyang. Silverage jelas bukan yang terkuat dari kelompok itu. Saya bertanya-tanya berapa banyak iblis emas hadir untuk pengepungan Immortal dan berapa banyak ahli yang ada. Jiang Chen hampir tidak bisa mengetahui detail ini. Namun, dia condong ke arah menyelamatkan Tanah Suci abadi.
Immortal adalah tetangga Winterdraw dan juga sebuah faksi yang layak diseret ke sisinya. Ini akan menjadi sangat penting dalam perang yang akan datang. Teman-teman saya, antara Immortal, Flora, dan Eternal, saya pikir kita harus memperkuat yang pertama. Kita tidak bisa meninggalkan Eternal B. Kita perlu berpisah. Jiang Chen membuat niatnya diketahui. Tuan muda, tidak banyak dari kita di tempat pertama. Apakah benar-benar bijaksana untuk berpisah? Salah satu dewa tidak bisa tidak bertanya. Jiang Chen tersenyum bijak. Divine Kasyapa, kamu tahu tanah suci abadi yang terbaik di antara teman-teman kita di sini. Bisakah kamu bepergian di sana sebagai gantinya? Petik 2. Seorang Kasyapa memiringkan kepalanya. Tidak masalah. Apakah benar-benar ada gunanya bagi saya untuk pergi ke sana sendirian? Jauh sekali dari Winterdraw. Petik 2. Tidak perlu kekuatan kasar melawan iblis-iblis kayu. Saya mengirim banyak penangkal racun kepada Anda, serta metode untuk mengatasinya dengan lebih efisien. Sunrise's Fire of First-Dawn akan menjadi senjata penting dalam ofensif Anda melawan mereka. Penangkal racunku disempurnakan dengan Dragon Whisker Water, yang memungkinkannya menonaktifkan parasit beracun iblis kayu. Demikian pula, api adalah musuh alami mereka. Kedua penghitung ini digabungkan akan memungkinkan Anda untuk mengalahkan iblis kayu dengan mudah, mungkin bahkan melenyapkannya, jika Anda menggunakannya dengan baik. Pekerjaan itu sangat penting sehingga menuntut Anda pergi sendiri, Divine Kasyapa. Saya tidak akan bisa mempercayai orang lain. Plus, tidak perlu banyak ahli melawan iblis kayu. Sebaliknya, elemen-elemen antitesis ini akan membuktikan kunci kehancurannya. Petik 2. An Kasyapa tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk siap. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan. Jiang Chen mengangguk juga. Aku yakin kamu akan menemui banyak masalah di sepanjang jalan, jadi aku memberimu jimat pelarian ini. Itu adalah hadiah bagiku dari Great Divine Velurium sendiri, dan menggunakannya memungkinkan Anda untuk menyesuaikan kecepatannya. Bahkan nenek moyang iblis celestial tidak akan selalu bisa menyusul Anda. Ada 3 kegunaan di dalamnya. Simpan untuk 1 jam kebutuhan. Apapun yang terjadi, jaga diri Anda tetap utuh adalah prioritas pertama Anda. Petik 2. Kasyapa sangat berbakat dalam pengembangan bela diri. Dengan waktu yang cukup, ia pasti akan mencapai prestasi yang lebih besar. Penerimaan pengawasannya baru-baru ini dari Xia Tianze telah membawanya ke ambang pertengahan dunia ilahi. Mungkin dia bisa menerobos perjalanan ini. Jimat pelarian dari Great Divine Velurium menjamin keselamatannya, bagaimanapun juga. Yang lain agak iri dengan hadiah Jiang Chen, tetapi mereka hampir tidak bisa mengeluh. Mereka tahu sifat hubungan keduanya. Kamu tidak khawatir bahwa aku akan pergi dan menghilang bersama jimat ini, Chen muda? An Kasyapa terkekeh. Jika kamu melarikan diri untuk sesuatu yang tidak sepenting jimat ini, kamu akan mengecewakan dirimu sendiri. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Masa depanmu masih memiliki banyak hal yang lebih besar. Terlepas dari sikap lesu pria tua itu, dia sebenarnya cukup tersentuh. Kepercayaan semacam ini agak asing bagi kehidupan sebelumnya. Masih aneh bahwa orang yang menaruh kepercayaan padanya adalah seorang pemuda, seseorang yang jauh lebih rendah hanya 2 dekade lalu. Sangat menyenangkan memiliki hubungan seperti ini, terutama dengan seorang kerabat. Jangan khawatir, Chen muda. Aku akan membawa obat penawarmu ke postaste tanah suci abadi. Sunrise Secret Land akan berdiri agar aku bisa mengangkut api First-Dawn mereka ke Eternal dan membasmi setan kayu. Petik 2. Jangan meremehkan setan kayu. Mereka bukan yang terkuat dari 10, tetapi mereka memiliki banyak trik di lengan mereka. Jika saya bisa membebaskan diri, saya akan menuju abadi selamanya sesegera mungkin. Semakin cepat mereka musnah, semakin baik. Petik 2. Jiang Chen berpendapat bahwa tidak ada setan yang bisa diremehkan. Siapapun yang melakukannya pasti akan menemui kemalangan. Pengaturannya untuk An Kasyapa untuk pergi sendiri ke Eternal tampaknya berisiko, tapi itu sebenarnya langkah yang sangat diperhitungkan. Melawan petarung yang lebih cakap seperti iblis emas, mengirim 1 kultivator tidak ada artinya. Namun, melawan iblis kayu, seseorang tidak perlu mengalahkan mereka dalam pertempuran sengit, tetapi dengan sesuatu untuk menangkal racun dan parasit mereka. Comments for Chapter 2217. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2218. Bab 2218. Kartu Trump. Jiang Chen tersenyum ketika dia mencatat keinginan yang sama untuk bertarung dengan yang lain. Tuan-tuan, perang adalah upaya jangka panjang. Itu tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari, jadi jangan terburu-buru. Melindungi Myriad Abyss Island juga akan berkontribusi bagi kesuksesan masa depan kita. Anda akan memiliki banyak sekali peluang untuk melawan iblis dan membuktikan diri Anda. Tetapi pertama-tama, Anda harus fokus pada kultivasi.
Satu tetes keringat sekarang berarti satu tetes darah yang lebih sedikit di masa depan. Petik 2. Kerumunan itu menjawab, kami akan mengindahkan perintahmu, Tuan Muda. Yakinlah, kita tidak akan membiarkan keserakahan kita atas jasa mendapatkan yang terbaik dari kita. Petik 2. Mereka iri pada Ankasyapa karena mendapatkan jimat Dewa Velurium, tetapi tidak berlebihan. Bagaimanapun, dengan imbalan besar datanglah risiko besar. Baiklah, tuan-tuan, hanya perlu diingat bahwa Winter Draw adalah landasan keberhasilan atau kegagalan perang penundukan setan. Saya harap Anda sepenuhnya menyadari beban tanggung jawab di pundak Anda. Petik 2. Sangat penting untuk menjaga pulau itu tetap aman. Tetapi dengan bantuan formasi hebat seperti itu, pertahanan seharusnya tidak menjadi tugas yang terlalu sulit. Lebih penting lagi, setan-setan itu belum memobilisasi untuk ofensif skala besar di pulau itu. Satu atau dua suku iblis bukan merupakan ancaman yang terlalu besar. Tuan Muda tidak tinggal diam setelah membereskan urusan pulau. Dia segera mengalihkan perhatiannya ke peta, mempersiapkan penyelamatan segera dari Tanah Suci Abadi. Tuan Muda, immortal paling dekat dengan kami, jadi setan akan mengharapkan Anda di sana. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, peringatan burung vermilion. Bagaimana Jiang Chen tidak sadar? Dia tidak punya pilihan, dia tidak bisa kehilangan immortal ke musuh. Kakak Vermilion, dari 10 negeri suci, immortal adalah yang terbaik dalam menghargai pemurnian. Di Tanah Suci Abadi, saya memiliki vena roh yang mengandung kristal pentakolor. Mereka dapat menjadi dasar untuk senjata dengan sifat anti-iblis bawaan. Ini akan sangat membantu upaya perang jika aku bisa mengubahnya menjadi senjata pembunuh iblis. Petik 2. Tuan Muda, berapa banyak senjata yang bisa kamu sempurnakan dengan kristal ini? Jika kita berbicara senjata ilahi, maka tidak lebih dari 15. Tetapi jika digunakan untuk memalsukan senjata Empyrean, saya bisa membuat setidaknya 3000. Dan itu perkiraan yang konservatif. Petik 2. 3000. Apakah Anda pikir itu tidak banyak? Jika saya bisa mengumpulkan batalion Empyrean, setiap anggota mempersenjatai senjata Empyre yang dibuat dari kristal pentakolor, dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya kekuatan itu? Petik 2. Satu atau dua penggarap Empyre tidak menimbulkan ancaman apapun kepada para penggarap ilahi. Bahkan 10 atau 20 menjadi perhatian kecil. Tapi 100, masing-masing dilengkapi dengan senjata anti-iblis, melawan Dewa Iblis Tunggal. Kemudian peluangnya tidak lagi begitu pasti. Satu brigade 3000 yang kuat, semua orang di kerajaan Empyre yang maju, akan membanggakan potensi yang mencengangkan. Ini adalah rencana jangka panjangnya. Pengaturan waktunya tidak pernah benar, karena kurangnya personel. Jadi kamu tidak punya pilihan selain menyelamatkan immortal. Desah burung vermilion. Ya, aku harus memilikinya di sisiku. Kita harus pergi ke sarang singa, meskipun tahu betul bahayanya mengintai di dalam. Memang benar iblis emas menakutkan dalam pertempuran. Pertarungan melawan Silver Age bisa saja berbulu tanpa campur tanganmu. Petik 2. Mereka mengalahkan bayangan dan nenek moyang iblis bersayap dalam pertarungan itu. Silver Age dari suku iblis emas adalah satu-satunya yang gagal mereka hancurkan, dan bukan karena kurang berusaha. Jiang Chen akhirnya menggunakan harta ayahnya, tali air dan api naga sejati, untuk menangkap musuh iblisnya. Itu berbicara banyak tentang keganasan iblis emas. Tetapi Jiang Chen menambahkan, fisik iblis emas diakui kuat. Tapi itu adalah pengalaman pertamamu melawan mereka. Anda semua tidak terbiasa dengan gaya mereka. Percayalah, darah keempat binatang suci sama sekali tidak berbentuk atau lebih rendah, terutama jika keempat garis keturunan itu bertindak bersama. Sangat sedikit di pesawat surga akan percaya diri melawan kalian berempat saat itu. Petik 2. Empat binatang suci adalah senjata terhebat Jiang Chen. Bahkan lebih baik, kartu truf ini dapat dimainkan berulang kali, dan bahkan memperkuat dirinya dari waktu ke waktu. Pandangannya ditetapkan melampaui iblis, di alam surga, dan pada kehidupan sebelumnya. Empat binatang suci belum sepenuhnya matang. Mereka semua berada di alam ilahi awal. Dekat dengan tingkat keempat, Vermilion Bird dan kura-kura hitam memimpin kelompok itu, sementara Long Xiaoxuan berada di tingkat kedua, dan harimau putih astral hanya yang pertama. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki potensi besar setelah mengambil buah amaran Pludeo. Mereka akan mencapai alam ilahi yang maju cepat atau lambat, atau bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, Jiang Chen pasti akan meluncurkan ekspedisi di pesawat surga untuk memecahkan teka-teki kehidupan sebelumnya. Baginya, roh-roh jahat di benua ilahi abis hanyalah rintangan sesaat. Dia tidak ingin keempat binatang menderita dari perasaan kekalahan setiap kali mereka harus menghadapi iblis emas. Kakak Vermilion, tembakan langitmu sebenarnya adalah kutukan iblis emas. Anda mungkin tidak menyadarinya sendiri. Di antara 5 elemen, api selatan menahan emas barat.
Di semua pesawat surga, setan emas paling takut dengan kemampuan berbasis api. Petik 2. Serangan air atau api biasa tidak akan melemahkan mereka, tetapi tidak demikian halnya bagi burung ilahi. Membawa garis keturunan burung vermilion, apinya membawa kekuatan bawaan yang diberkati oleh ciptaan. Hanya saja, kekuatan garis keturunannya belum sepenuhnya berkembang. Kalau tidak, burung itu bisa menaklukkan Silver Age sendirian. Sambil menyeringai, macan putih astral berteriak, itu tidak lain adalah iblis emas. Kenapa kita 4 binatang suci harus takut? Petik 2. Ayo pergi dan bermain dengan suku iblis emas itu. Semangat Juang Long Xiaoxuan dibangunkan juga. Dia memperoleh cukup banyak setelah melawan Silver Age, termasuk wawasan baru, dan tentu saja tidak akan begitu pasif untuk yang kedua kalinya melawan nenek moyang iblis emas. Jiang Chen tersenyum santai. Semuanya, jangan lupa bahwa selain kalian berempat, aku masih punya kartu untuk dimainkan melawan mereka. Ah, apa itu? Dengan terkekeh, Jiang Chen membuat segel tangan dan memanggil, emas tua, keluar dan bertemu semua orang. Raja Gold Beater Rat terkikik dan melesat keluar dari udara tipis. Itu bukan pertama kalinya Raja Tikus bertemu Long Xiaoxuan. Mereka sudah sering bertemu sebelumnya untuk berbagai misi. Raja Tikus memang selalu tidak menonjolkan diri, karenanya mengapa mereka tidak terlalu mengenal satu sama lain. Rasa rendah diri tikus itu yang harus disalahkan. Garis keturunannya tampak terlalu loyo dibandingkan dengan binatang buas. Tapi berkat kisah berulang Jiang Chen tentang King Rat Gold Beater kuno dan warisan garis keturunan mereka, kepercayaan raja meningkat dalam sekop. Dia tidak lagi merasa sangat malu. Alih-alih, dia sekarang dipenuhi perasaan percaya diri yang mendalam. Comments for chapter 2218. Sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And bye-bye.